Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Raden Wijaya telah dapat memperhitungkan keadaan Daha. Majapahit telah berupa desa. Orang-orang Wiraraja yang mengadakan hubungan dengan Daha beristirahat di Majapahit. Wiraraja berkirim pesan kepada Raden Wijaya bagaimana caranya memohon pada Raja Jayakatong. Raden Wijaya pun meminta izin pindah ke Majapahit dan Raja Jayakatong memperkenankan. Raja Jayakatong lengah karena rasa sayang dan karena kepandaian Raden Wijaya menghamba itu yang tampak seperti sungguh-sungguh. Setelah Raden Wijaya pindah ke Majapahit, ia lalu memberitahu kepada Wiraraja bahwa menteri-menteri Daha telah dapat dikuasainya dan oleh semua hamba-hambanya. Raden Wijaya mengajak Wiraraja menyerang Daha. Wiraraja menahan, berkata kepada utusan Raden Wijaya, "Jangan tergesa-gesa, masih ada muslihatku lagi. Hendaknya engkau wahai utusanku bersembah kepada tuanmu. Aku ini berteman dengan Raja Tartar. Raja Tartar akan kutawari putri bangsawan. Hendaknya engkau sekarang pulang ke Majapahit, wahai utusan. Setelah engkau pulang, aku akan berkirim surat ke Tartar. Karena perahu Tartar ada yang berdagang ke sini. Nanti ada perahuku yang akan kusuruh ikut serta ke Tartar agar menyampaikan ajakan untuk menyerang Daha. Jika Raja Daha telah kalah, maka ada putri-putri bangsawan di Tumapel yang cantik dan tak ada yang menyamainya di seluruh pulau Jawa yang nanti dapat dimiliki Raja Tartar. Begitu tipuanku terhadap Raja Tartar. Hendaknya engkau memberitahuku kepada sang pangeran bahwa ini agar raja mau ikut serta mengalahkan Daha." Utusan pulang ke Majapahit. Raden Wijaya senang setelah diberitahu semua pesan Wiraraja itu. Sesudah utusan kembali, Wiraraja lalu berkirim utusan ke Tartar. Wiraraja pindah ke Majapahit seisi rumah dan prajurit. Madura di bawahnya pindah. Semua orang Madura yang baik dibawa dan senjata pun ikut dibawa. Setelah utusan datang dari Tartar lalu menyerang Daha, tentara Tartar keluar dari sebelah utara, prajurit Madura dan Majapahit keluar dari timur. Raja Jayakatong bingung, tak tahu mana yang harus dijaga. Kemudian diserang dengan hebat dari utara oleh tentara Tartar. Kebu Mundrang, Panglet dan Maisa Rubuh menjaga prajurit yang dari timur. Panglet mati oleh Sora, Maisa Rubuh mati oleh Nambi. Kebu Mundrang bertemu dengan Ranggalawe. Terpaksa larilah Kebu Mundrang, dapat dikejar ia di lembah Trinipanti. Akhirnya Kebu Mundrang mati oleh Ranggalawe. Sebelum Kebu Mundrang mati, ia berpesan kepada Ranggalawe, "Wahai Ranggalawe, aku mempunyai seorang anak perempuan. Hendaknya anak perempuanku itu diambil oleh Ki Sora sebagai anugerah atas keberaniannya." Raja Jayakatong berperang ke arah utara, bersenjatakan perisai. Ia diserang bersama-sama oleh orang-orang Tartar. Akhirnya ia tertangkap dan dipenjara oleh orang Tartar. Raden Wijaya dengan cepat masuk ke dalam istana Daha.
untuk melarikan putri bangsawan yang muda, kemudian dibawanya ke Majapahit. Setibanya mereka di Majapahit, orang-orang Tartar datang untuk meminta putri-putri bangsawan sesuai janji Wiraraja yang akan memberikan 2 putri bangsawan Tumapel. Maka bingunglah semua menteri mencari kesanggupan lain. Sora berkata, "Aku saja yang akan ngamuk jika orang-orang Tartar datang ke sini." Arya Wiraraja menjawab, "Wahai Sora, sesungguhnya aku masih mempunyai muslihat lagi." Maka dicarilah siapa yang sanggup, itulah yang dimusyawarahkan oleh para menteri. Sora menyatakan kesanggupannya, "Tak mengapa kalau saya yang ngamuk, orang-orang Tartar saja." Pada waktu sore hari, waktu matahari sudah condong ke barat, orang-orang Tartar datang meminta putri-putri bangsawan. Wiraraja menjawab, "Wahai orang-orang Tartar semua, janganlah kalian tergesa-gesa." Putri-putri raja itu sedang sedih karena cemas melihat prajurit-prajurit Tumapel yang kalah. Terlebih lagi ketika Daha kalah, mereka sangat takut melihat segala sesuatu yang serba tajam. "Besok pagi saja mereka akan kami serahkan kepada kalian. Mereka akan ditempatkan di dalam peti, diusung, dihias dengan kain-kain, dihantarkan ke perahu kalian." Sebabnya mereka ditempatkan di dalam peti itu karena mereka segan melihat barang-barang yang tajam. Dan yang menerima putri-putri bangsawan itu hendaknya jangan orang-orang Tartar yang jelek, namun orang-orang yang bagus, dan jangan membawa teman. Karena putri bangsawan itu mengatakan jika sampai melihat yang serba tajam, meskipun mereka sudah berada di atas perahu, mereka akan terjun ke dalam air. Bukankah akan sia-sia bagi kalian yang telah mempertaruhkan jiwa jika putri-putri bangsawan itu akhirnya terjun ke dalam air? Orang-orang Tartar percaya dengan muslihat Wiraraja. Kata orang-orang Tartar, "Sangat betul perkataan Tuan." Setelah datang waktu perjanjian menyerahkan putri-putri bangsawan itu, orang-orang Tartar datang berbondong-bondong meminta putri-putri bangsawan. Semua tak ada yang membawa senjata tajam. Setelah mereka masuk ke dalam pintu Bayangkara, pintu pun ditutup dan dikunci dari luar dan dari dalam. Sora telah menyisipkan keris pada paha. Tiba-tiba orang-orang Tartar diamuk oleh Sora. Habis orang-orang Tartar mati semua. Ranggalawe mengamuk kepada mereka yang berada di luar balai tempat orang menghadap. Dikejar kemanapun juga mereka lari ke Muara Canggu, diikuti oleh dan dibunuh. Kira-kira 10 hari kemudian, mereka yang pergi berperang datang dari Melayu, mendapat 2 orang putri yang seorang dinikahi Raden Wijaya, yaitu yang bernama Raden Dara Petak. Adapun yang tua bernama Dara Jingga menikah dengan seorang dewa, melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi raja di Melayu, bernama Janaka. Nama nobatannya Sri Warmadewa alias Raja Mantrolot. Peristiwa Melayu dan Tumapel itu bersamaan waktunya. Pada tahun Pendeta 9 Bersemedi atau tahun 1197 Saka, Raja Katong naik tahta kerajaan di Daha. Pada tahun Ular Mukadara Tunggal atau tahun 1198 Saka, setelah Raja Katong datang di Janggaluh, ia mengarang Kidung Wukir
Polaman. Selesai mengarang kidung, ia wafat. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.